Pernahkah kamu merasa dia menyembunyikan sesuatu? Seperti ada sisi dirinya yang tidak ingin dia perlihatkan padamu. Kamu tidak salah sangka, setiap wanita memiliki kerentanan tersembunyi, hal-hal yang berusaha keras mereka kubur bahkan dari orang terdekatnya. Sebagai pria, kita sering salah membaca tanda-tanda ini, mengira itu sebagai kurangnya minat, keras kepala, atau bahkan ketidakpedulian. Kesalahpahaman ini dapat menciptakan gesekan atau jarak yang tidak perlu. Tapi bagaimana jika kamu bisa melihat menembus tabir itu? Bagaimana jika kamu bisa mendekatinya dengan pengertian, kesabaran, dan kepercayaan diri, membuatnya merasa benar-benar dilihat dan dihargai? Dalam video ini, kita akan membahas 10 kelemahan tersembunyi yang wanita coba sembunyikan darimu. Bukan untuk mengungkapnya, tetapi untuk membantumu terhubung pada level yang lebih dalam dan menavigasi hubunganmu dengan kecerdasan emosional dan kekuatan. Percayalah, ini akan mengubah cara kamu melihatnya dan dirimu sendiri selamanya. Mari kita mulai. Nomor 1. Ketakutannya akan penolakan. Mari kita bahas sesuatu yang sangat manusiawi, sesuatu yang menghubungkan kita semua, tidak peduli seberapa percaya diri atau tenang penampilan kita di permukaan. Itulah ketakutan akan penolakan. Setiap dari kita pernah merasakannya di beberapa titik. Pertanyaan yang terus menghantui di benak kita, apakah aku cukup? Ketakutan ini tidak hanya dialami pria, wanita pun merasakannya, seringkali dengan intensitas yang sama. Perbedaannya, wanita cenderung menyembunyikannya dengan baik. Mereka mungkin menutupinya dengan humor, menyamarkannya dengan sarkasme, atau melindungi diri dengan sikap acuh tak acuh. Tetapi jika kamu melihat lebih dekat di balik lapisan pertahanan itu, seringkali ada hati yang rentan, berharap untuk tidak diabaikan, dihiraukan, atau ditolak. Ketakutan ini bukanlah kekurangan atau kelemahan, ini adalah bagian dari menjadi manusia, tetapi juga sesuatu yang kebanyakan wanita tidak akan pernah akui secara terbuka, terutama di tahap awal perkenalan. Mengapa? Karena penolakan sangat personal, dan mengakui ketakutan itu terasa seperti membuka pintu menuju kerentanan yang lebih besar. Dia tidak ingin terlihat lemah, jadi dia mungkin bertindak dingin atau tidak terpengaruh, padahal sebenarnya dia sedang menguji, melihat apakah aman untuk menurunkan pertahanannya. Stoicisme mengajarkan kita untuk menguasai diri, untuk tenang, teguh, dan tidak tergerak oleh peristiwa eksternal, termasuk penolakan. Ketika kamu mewujudkan pola pikir ini, kamu menciptakan rasa stabilitas emosional yang langka dan kuat. Kepercayaan diri kamu yang tenang memberitahunya tanpa kata bahwa kamu tidak mudah goyah. Energi itu magnetis. Itu menunjukkan padanya bahwa kamu aman dengan diri sendiri, dan jaminan itu dapat membuat semua perbedaan. Bayangkan ini, dia tidak yakin, ragu-ragu, atau bahkan bertindak sedikit acuh. Jika kamu terlalu cemas atau putus asa untuk membuktikan diri, temboknya akan naik lebih tinggi. Tetapi ketika kamu tetap tenang, kamu mengirim pesan yang jelas, aku di sini bukan untuk membuktikan apapun. Aku di sini karena aku melihat nilaimu dan aku baik-baik saja dengan apapun yang terjadi. Sikap ini bukan hanya menarik, tetapi transformatif. Itu memungkinkannya merasa aman di hadapanmu, mengetahui bahwa kerentanan bersamamu bukanlah risiko, melainkan kesempatan untuk koneksi yang lebih dalam. Ketakutannya akan penolakan bukanlah kelemahan, itu adalah bagian dari kemanusiaannya, dan kemampuanmu untuk menghadapi ketakutan itu dengan kepercayaan diri dan pengertian yang tenang dapat mendefinisikan ulang hubunganmu. Ketika dia merasa aman untuk menurunkan pertahanannya tanpa risiko dihakimi atau ditinggalkan, dia akan mulai menunjukkan kepadamu bagian dari dirinya yang dia sembunyikan dari dunia. Disitulah keintiman yang sebenarnya dimulai, dan pada saat-saat itu dia tidak hanya membuka diri kepadamu, dia memilihmu, bukan karena dia harus, tetapi karena dia ingin. Nomor 2. Keinginan untuk validasi emosional. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana seorang wanita mungkin mendambakan validasi tetapi tidak pernah memintanya secara terbuka? Itu bukan sesuatu yang dia katakan secara langsung, melainkan terjalin dalam momen-momen terkecil, komentar tentang gaun baru yang baru saja dia beli, jeda lembut saat dia berbagi cerita, atau lirikan cepat ke arahmu untuk melihat apakah kamu memperhatikan sesuatu tentang dirinya. Momen-momen ini bukanlah kebetulan, itu adalah sinyal-sinyal tenang, undangan untuk mengakui usahanya, kehadirannya, dan nilainya tanpa dia perlu mengungkapkannya dengan kata-kata. Tetapi inilah intinya, wanita tidak menginginkan sembarang jenis validasi. Mereka tidak mencari pujian dangkal yang bisa diberikan siapa saja. Apa yang benar-benar mereka dambakan adalah sesuatu yang lebih dalam,
sesuatu yang terasa pantas dan tulus. Misalnya, alih-alih terus-menerus mengomentari betapa cantiknya dia, sesuatu yang mungkin sudah dia dengar 100 kali sebelumnya, luangkan waktu sejenak untuk menghargai apa yang membuatnya unik. Pernyataan tulus sederhana seperti, "Aku sangat kagum dengan betapa perhatiannya kamu, itu salah satu hal yang paling aku sukai darimu," bisa jauh lebih berarti daripada pujian paling rumit tentang penampilannya. Seorang pria stoik mengerti bahwa kata-katanya membawa bobot dan tidak menawarkan validasi untuk memanipulasi atau mencari muka. Sebaliknya, dia memberikannya dengan hemat tetapi bermakna, dari tempat kekuatan dan keaslian. Ketika kamu mengakuinya, itu bukan tentang mencari persetujuannya atau mencoba meningkatkan ego kamu sendiri, ini tentang mengatakan yang sebenarnya dengan integritas. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, jika itu tidak benar, jangan lakukan, jika itu tidak benar, jangan katakan. Pujian harus selaras dengan nilai-nilai kamu dan berasal dari ketulusan. Ketika kamu berbicara dari tempat ini, kata-katamu akan beresonansi dengannya dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh sanjungan kosong. Dengan melakukan ini, kamu menjadi pria yang melihatnya dengan cara yang mungkin tidak dilihat orang lain. Dia tidak merasa perlu mencari validasi dari dunia luar karena dia tahu dia sudah dihargai apa adanya, bukan hanya karena kecantikannya, tetapi karena kebaikannya, kecerdasannya, humornya, dan hal-hal yang diam-diam dia harapkan akan diperhatikan seseorang. Dan inilah sesuatu yang diinginkan setiap wanita di lubuk hatinya, merasa benar-benar dilihat dan dihargai. Jadi, lain kali dia melirik ke arahmu, menyebutkan sesuatu yang kecil, atau berbagi momen tenang denganmu, tahan keinginan untuk merespons dengan sesuatu yang umum. Jangan terburu-buru mengisi kesunyian. Berhenti, lihat dia, benar-benar lihat dia, dan pertimbangkan apa yang membuatnya luar biasa. Kemudian, berbicaralah dari hati. Katakan padanya hal-hal yang mungkin tidak cukup sering dia dengar tentang bagaimana perasaannya terhadapmu, tentang kualitas yang membuatnya menonjol di matamu. Ketika kamu melakukan ini, kamu akan menciptakan sesuatu yang jauh lebih bermakna daripada momen validasi yang singkat. Kamu akan membina koneksi di mana dia merasa aman, dimengerti, dan disayangi. Dan itulah jenis ikatan yang tidak hanya diinginkan, tetapi tak terlupakan. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk berhenti dan merenungkan apa yang baru saja kita bahas, seberapa sering kita benar-benar melihat orang-orang di sekitar kita. Tidak hanya memperhatikan mereka, tetapi secara mendalam mengakui keunikan dan nilai mereka. Ini adalah pertanyaan yang patut direnungkan, dan ini adalah pertanyaan yang menantang kita untuk membawa lebih banyak ketulusan dan niat ke dalam hubungan kita. Sebelum kita melanjutkan, saya mendorong kamu untuk menarik napas, memikirkan momen-momen dalam hidupmu sendiri di mana kamu merasa benar-benar dilihat, atau ketika kamu telah menawarkan hadiah itu kepada orang lain. Apa yang menonjol bagimu? Bagaimana perasaanmu? Jika ini beresonansi, bagikan pemikiranmu di komentar di bawah, atau ketik, "Saya memilih untuk menghargai orang lain apa adanya." Mari saling menginspirasi untuk terhubung pada tingkat yang lebih dalam dan lebih otentik. Nomor 3. Kebutuhan untuk merasa aman. Izinkan saya berbagi kebenaran yang tidak banyak dibicarakan orang, tetapi itu adalah sesuatu yang dirasakan setiap wanita jauh di lubuk hati mereka. Wanita sering memproyeksikan kemandirian, kepercayaan diri, dan kekuatan kepada dunia, dan mereka melakukannya dengan baik. Mereka telah dibesarkan untuk berdiri sendiri, menghadapi tantangan secara langsung, dan menunjukkan bahwa mereka dapat menangani hidup tanpa bergantung pada siapapun. Dan meskipun semua itu benar, mereka kuat, cakap, dan mandiri, ada sisi lain yang jarang, atau bahkan tidak pernah, mereka perlihatkan kepada orang lain. Di balik eksterior yang mandiri itu, ada keinginan yang dalam dan sangat manusiawi untuk merasa aman, untuk tahu bahwa mereka dapat bersandar pada seseorang tanpa penghakiman, dan untuk percaya bahwa seseorang mendukung mereka. Dia tidak akan secara terbuka memberi tahumu ini. Bukan karena dia mencoba menipu atau mempersulit, tetapi karena menjadi rentan adalah risiko, dan bagi banyak wanita, itu adalah risiko yang telah diajarkan untuk dihindari. Mereka telah diberitahu untuk tidak pernah menunjukkan kelemahan, untuk tetap waspada, dan untuk membuktikan bahwa mereka tidak membutuhkan siapapun. Tetapi keinginan untuk keamanan itu bukanlah kelemahan, dan disinilah kebanyakan pria salah paham, berpikir bahwa kekuatannya berarti dia tidak membutuhkan dukungan. Kenyataannya adalah dia membutuhkannya lebih dari yang dia tunjukkan. Disinilah kebijaksanaan stoikisme dapat membimbingmu. Kaum stoik sering menekankan pentingnya menjadi tenang,
mantap, dan membumi, apapun yang terjadi dalam hidupmu. Pikirkan sebuah batu yang berdiri teguh saat ombak menerjangnya. Batu itu tidak bergerak, tidak bereaksi, ia hanya ada sebagai kekuatan yang mantap dan tak tergoyahkan. Inilah yang dicari seorang wanita, bahkan jika dia tidak mengatakannya dengan lantang. Ketika hidup menjadi kacau, ketika dia merasa kewalahan atau tidak yakin, dia tidak membutuhkanmu untuk menyelesaikan setiap masalah atau memperbaiki setiap persoalan. Yang dia butuhkan adalah kehadiranmu yang tenang dan mantap, jaminan tenang bahwa dia tidak menghadapi dunia sendirian. Bayangkan ini, dia mengalami hari yang penuh tekanan. Pekerjaan berantakan, dia menangani terlalu banyak tanggung jawab, dan semuanya tampak menumpuk sekaligus. Dia tidak membutuhkanmu untuk datang dengan daftar solusi atau menyuruhnya untuk rileks dan tidak mengkhawatirkannya. Sebaliknya, yang benar-benar dia butuhkan adalah kamu mendengarkan, benar-benar mendengarkannya tanpa menyela atau meremehkan perasaannya. Akui apa yang sedang dia alami. Katakan, kedengarannya banyak yang harus dihadapi. Aku di sini jika kamu membutuhkanku. Pada saat itu, energimu yang tenang, kemampuanmu untuk menjadi jangkar baginya, menjadi keamanan yang dia dambakan. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, tindakan kita, reaksi kita, dan kehadiran kita. Ketika kamu mewujudkan prinsip ini, kamu menjadi sumber stabilitas. Kamu tidak mencoba menjadi pahlawannya atau memperbaiki masalahnya, kamu hanya menunjukkan padanya bahwa kamu adalah tempat yang aman, seseorang yang dapat dia percaya untuk ada di sana apapun yang terjadi. Rasa aman itulah yang menciptakan keintiman dan koneksi yang sebenarnya. Ini tidak berarti kamu kehilangan diri sendiri dalam prosesnya atau melupakan kebutuhanmu sendiri. Faktanya, semakin membumi dan mantap kamu dalam diri sendiri, semakin alami kamu dapat memberikan jaminan itu. Dengan mempertahankan keseimbangan emosionalmu sendiri, kamu menunjukkan padanya bahwa dia tidak harus memikul semuanya sendirian. Dia kuat, tidak ada keraguan tentang itu, tetapi bahkan orang terkuat pun perlu tahu seseorang mendukung mereka. Ketika kamu menawarkan dukungan semacam ini, kamu tidak mengurangi kemandiriannya, kamu menghormatinya. Kamu menunjukkan padanya bahwa kekuatannya bukanlah sesuatu yang kamu takuti atau coba bayangi, tetapi sesuatu yang kamu hormati dan rayakan. Kamu mengatakan tanpa kata-kata, aku melihatmu apa adanya dan aku di sini untukmu, bukan untuk mengambil alih, tetapi untuk berjalan di sisimu. Itulah jenis keamanan yang diinginkan setiap wanita, bahkan jika dia menyembunyikannya di balik kemandiriannya. Dan ketika dia menyadari dia dapat bersandar padamu tanpa rasa takut, tanpa penghakiman, dan tanpa kehilangan dirinya sendiri, saat itulah kamu menjadi benar-benar tak tergantikan. Nomor 4. Konflik antara kemandirian dan dukungan. Di satu sisi, dia memiliki keinginan yang dalam untuk mandiri, cakap, dan mandiri. Dia bangga dengan kemampuannya untuk berdiri sendiri, menaklukkan tantangan, dan menunjukkan kepada dunia bahwa dia tidak membutuhkan siapapun untuk memvalidasi nilainya. Namun, tersembunyi di balik kekuatan itu adalah sesuatu yang sama nyatanya, kerinduan untuk merasa didukung, untuk tahu bahwa ketika beban dunia menjadi terlalu berat, seseorang akan ada di sana untuk membantu memikulnya. Itu bukanlah kontradiksi, itu adalah keseimbangan kompleks dari menjadi manusia. Sekarang, inilah tantangannya bagimu, bagaimana kamu menghormati kemandiriannya sekaligus menjadi orang yang bisa dia andalkan. Disinilah stoikisme menawarkan kebijaksanaan abadi. Seorang pria stoik tidak terburu-buru memperbaiki setiap masalah atau memaksakan bantuannya di mana tidak diminta. Sebaliknya, ia mempelajari seni keseimbangan. Ia menghormati otonominya, menyadari bahwa kekuatannya adalah bagian dari dirinya, tetapi ia juga menunjukkan padanya melalui tindakan yang tenang dan konsisten bahwa dia tidak sendirian. Peranmu bukanlah untuk membayangi kemandiriannya, tetapi untuk melengkapinya dengan dukungan yang mantap dan dapat diandalkan. Katakanlah dia sedang menghadapi proyek yang penuh tekanan di tempat kerja dan dia melampiaskan padamu tentang bagaimana bosnya terus menambahkan lebih banyak pekerjaan padanya. Reaksi umum mungkin adalah melompat dengan nasihat, mengapa kamu tidak memberitahu mereka bahwa kamu sudah cukup? Atau, kamu sebaiknya berhenti dan mencari sesuatu yang lebih baik. Tetapi pendekatan stoik berbeda. Alih-alih terburu-buru menyelesaikan masalahnya, kamu mengakui perasaannya, kedengarannya sangat berat. Aku di sini jika kamu ingin membicarakannya lebih lanjut. Dengan mengatakan ini, kamu menunjukkan padanya bahwa kamu mendengarkan,
bahwa kamu menghormati kemampuannya untuk menangani berbagai hal, dan bahwa kamu ada di sana sebagai tempat yang aman jika dia membutuhkanmu. Kamu tidak mengambil alih, kamu menawarkan ruang dan dukungan sesuai dengan keinginannya. Dukungan semacam ini sangat kuat karena meyakinkannya tanpa membuatnya merasa sesak. Banyak wanita menyembunyikan kebutuhan mereka akan bantuan karena mereka takut itu mungkin membuat mereka terlihat lemah. Masyarakat telah mengondisikan mereka untuk percaya bahwa menunjukkan kerentanan adalah sebuah kekurangan, dan sebagai akibatnya, mereka sering memasang tembok untuk melindungi citra kekuatan mereka. Tetapi ketika kamu menunjukkan padanya melalui tindakanmu bahwa kamu menghormati kemandiriannya sambil diam-diam menawarkan kekuatanmu sendiri, tembok-tembok itu mulai runtuh. Dia tidak lagi harus memilih antara menjadi mandiri dan dirawat. Dia bisa memiliki keduanya, dan dalam keseimbangan itu, sesuatu yang indah terjadi, kepercayaan tumbuh, koneksi semakin dalam, keintiman menjadi mudah. Penting juga untuk dipahami bahwa paradoks ini bukanlah sesuatu untuk dipecahkan, itu adalah bagian dari apa yang membuatnya manusia, sama seperti kamu juga memiliki campuran kekuatan dan kerentananmu sendiri. Seorang pria stoik tidak memandang dinamika ini sebagai membingungkan atau membuat frustrasi. Dia melihatnya sebagai kesempatan untuk melangkah dengan kebijaksanaan dan kesabaran. Dengan menciptakan ruang di mana dia merasa bebas untuk mengekspresikan kemandiriannya tetapi juga tahu dia didukung ketika dia membutuhkannya, kamu menjadi pasangan yang benar-benar dapat dia andalkan. Jadi, lain kali kamu melihatnya menunjukkan perpaduan antara kemandirian dan kerentanan itu, jangan mencoba menganalisisnya secara berlebihan atau merasa perlu segera bertindak. Alih-alih, berlatihlah hadir. Biarkan energimu yang tenang dan mantap mengomunikasikan apa yang terkadang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Aku melihatmu, aku menghormatimu, dan aku di sini untukmu. Dengan melakukan itu, kamu tidak hanya menghormatinya, tetapi juga memperkuat karaktermu sendiri. Karena menjadi tipe pria yang menghormati kekuatannya sambil menawarkan kekuatanmu sendiri bukan hanya menarik, itu adalah fondasi hubungan yang berkembang, dan disitulah letak koneksi yang sebenarnya. Sekarang, luangkan waktu sejenak untuk berhenti dan merenungkan dinamika ini, bagaimana kamu dapat mewujudkan keseimbangan yang sulit antara menghormati kemandirian sambil menawarkan dukungan yang mantap. Pikirkan tentang pendekatanmu sendiri, apakah kamu cepat turun tangan dengan solusi atau apakah kamu menciptakan ruang baginya untuk merasa dilihat dan didengar. Jika ide ini beresonansi denganmu, saya ingin mendengar pendapatmu. Bagikan di komentar bagaimana kamu menavigasi keseimbangan ini dalam hubunganmu sendiri. Atau ketik, saya menawarkan dukungan mantap saya, sebagai pengingat untuk mempraktikkan prinsip ini. Wawasanmu mungkin menginspirasi orang lain untuk mendekati hubungan mereka dengan lebih banyak pengertian dan niat. Nomor 5. Ketakutannya kehilanganmu. Mari kita bahas sesuatu yang kebanyakan wanita tidak akan pernah akui secara terbuka, ketakutan kehilanganmu. Itu bukan sesuatu yang akan dia bicarakan atau bahkan singgung, tetapi percayalah, itu ada di sana, diam-diam bersembunyi di bawah permukaan. Dia mungkin memasang wajah berani, bertindak acuh tak acuh, atau bahkan mendorongmu menjauh kadang-kadang, tetapi jauh di lubuk hatinya, ada bagian dirinya yang khawatir tentang bagaimana hidupnya tanpamu. Ketakutan ini tidak membuatnya lemah, itu membuatnya manusia. Itu terkait dengan kerentanan, perasaan yang kita semua alami ketika kita benar-benar peduli pada seseorang. Sekarang, peranmu dalam dinamika ini bukanlah untuk mengeksploitasi ketakutan itu atau menggunakannya sebagai pengaruh. Itu akan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar rasa hormat dan cinta. Sebaliknya, tanggung jawabmu adalah menciptakan lingkungan di mana dia merasa aman, secara emosional cukup aman untuk menurunkan pertahanannya dan menjadi dirinya yang sebenarnya. Dan inilah intinya, kamu tidak melakukan itu melalui gerakan-gerakan besar atau jaminan verbal yang konstan. Kata-kata itu fana, tindakanlah yang benar-benar penting. Sebagai seorang pria, kehadiranmu yang tenang dan mantap adalah yang berbicara banyak. Ketika kamu hadir untuknya, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara emosional dan mental, kamu mengirim pesan yang jelas, aku di sini. Dan aku tidak akan pergi kemanapun. Kepercayaan diri yang tenang yang kamu pancarkan meyakinkannya jauh lebih dari rangkaian janji apapun. Misalnya, kamu sedang mengalami masa sulit dalam hubunganmu. Dia mungkin mengujimu, menarik diri, atau menciptakan jarak emosional. Itu tidak selalu disengaja, terkadang itu adalah caranya melindungi dirinya dari kemungkinan terluka. Disinilah pola pikir stoikmu menjadi sangat berharga.
Alih-alih bereaksi secara impulsif atau mundur sendiri, kamu tetap tenang dan mantap. Kamu tidak terpengaruh oleh keraguan atau ketakutannya sesaat. Kehadiranmu yang tak tergoyahkan mengatakan, "Aku mengerti dan aku masih di sini." Seiring waktu, konsistensi ini menghapus ketakutannya akan ditinggalkan. Dia mulai menyadari bahwa dia tidak harus memikul beban itu lagi karena tindakanmu membuktikan bahwa kamu dapat diandalkan. Keindahan dari ini adalah bahwa itu memperkuat ikatan di antara kamu. Ketika dia merasa aman, dia tidak harus menyembunyikan ketakutan itu atau membiarkannya mendikte tindakannya. Sebaliknya, dia dapat bersandar pada hubungan dengan kepercayaan dan keyakinan. Ingat, ketakutannya bukanlah tanda kelemahan, itu adalah cerminan dari betapa dia menghargaimu dan koneksi yang kamu bagi. Dan sebagai seorang stoik, kamu dapat menghadapi ketakutan itu dengan kasih sayang, pengertian, dan kekuatan tenang yang meyakinkannya bahwa dia aman di hadapanmu. Itulah cara kamu menghilangkan ketakutan, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan yang konsisten dan bermakna yang membangun kepercayaan hari demi hari. Nomor 6. Keraguan tentang penampilan fisiknya. Setiap wanita, tidak peduli seberapa percaya diri penampilannya di luar, memiliki momen-momen rentan dalam hal penampilannya. Tekanan masyarakat yang tanpa henti untuk menyesuaikan diri dengan standar kecantikan yang tidak realistis menciptakan perjuangan diam-diam yang dialami banyak wanita tanpa pernah menyuarakannya. Mereka mungkin tampak kuat, percaya diri, dan terkendali, tetapi di baliknya seringkali ada lapisan keraguan diri, terutama di dunia yang terus-menerus membandingkan dan menilai. Bayangkan ini, seorang wanita yang kamu kagumi, seseorang yang selalu tampak memegang kendali atas segalanya, bisa jadi diam-diam berjuang melawan rasa tidak aman tentang penampilannya. Mungkin itu komentar yang dibuat seseorang bertahun-tahun lalu yang melekat padanya, atau mungkin itu aliran gambar yang diedit tanpa akhir di media sosial yang membuatnya bertanya-tanya apakah dia cukup. Kenyataannya adalah perasaan ini sering disembunyikan karena mengakuinya terasa seperti mengakui kelemahan, tetapi itu bukanlah kelemahan, itu adalah kemanusiaan. Sebagai seorang stoik, kamu belajar untuk fokus pada apa yang benar-benar penting, esensi seseorang, karakter mereka, kebajikan mereka. Kebaikan seorang wanita, ketangguhannya, selera humornya, atau keingintahuan intelektualnya jauh lebih abadi dan bermakna daripada atribut fisik yang fana. Ketika kamu berinteraksi dengannya, biarkan dia melihat bahwa kamu menghargai kualitas yang lebih dalam ini. Pujilah dia atas cara dia membuat orang merasa, kedalaman idenya, atau cara dia menangani tantangan dengan anggun. Dengan melakukan itu, kamu tidak hanya memberinya hadiah penghargaan yang tulus, tetapi kamu juga secara halus membantunya melepaskan beban harapan masyarakat. Katakanlah dia mengenakan pakaian yang dia ragukan, berharap itu memenuhi beberapa standar daya tarik yang tak terucapkan. Alih-alih mengomentari penampilannya, fokuslah pada bagaimana itu mencerminkan kepribadiannya, warna itu benar-benar menonjolkan kepercayaan dirimu, atau kamu selalu memiliki cara unik untuk mengekspresikan diri. Pengamatan semacam ini menunjukkan padanya bahwa kamu melihat lebih dari sekadar permukaan. Dengan merangkul pola pikir ini, kamu memposisikan diri sebagai seseorang yang melihat melampaui topeng yang sering dipaksakan masyarakat pada wanita. Kamu menjadi seseorang yang dia rasa aman bersamanya, seseorang yang memahami perjuangan yang tak terucapkan yang dia hadapi. Bukankah itu yang dicari semua orang jauh di lubuk hati mereka, koneksi yang berakar pada sesuatu yang nyata dan abadi? Ingat, seperti yang ditulis Marcus Aurelius, jiwa diwarnai dengan warna pikirannya. Ketika pikiranmu difokuskan untuk menghargai esensi sejati seorang wanita, kamu memantulkan energi itu kembali padanya. Dengan melakukan itu, kamu mengingatkannya dan dirimu sendiri bahwa kecantikan sejati terletak pada karakter, kedalaman, dan kebajikan. Itulah yang benar-benar akan membuatmu menonjol di dunia yang terobsesi dengan hal-hal superficial. Sekarang, saya ingin mendengar pendapatmu. Tinggalkan komentar yang membagikan perspektifmu tentang topik ini. Apa yang paling beresonansi denganmu? Atau jika kamu kekurangan waktu, ketik kalimat ini, kecantikan sejati ada pada karakter, bukan penampilan. Masukanmu penting, dan renunganmu dapat menginspirasi orang lain yang membaca. Mari kita jaga percakapan ini tetap bermakna dan membangkitkan semangat. Nomor 7. Perjuangan untuk percaya sepenuhnya. Mari kita bahas sesuatu yang sering diabaikan banyak pria, masalah kepercayaan. Itu tidak selalu tentangmu. Faktanya, sebagian besar waktu, itu tentang masa lalunya. Pikirkanlah, hidup tidak selalu baik. Orang membawa bekas luka,
beberapa terlihat, yang lain tersembunyi jauh di dalam. Seorang wanita yang berjuang untuk percaya sepenuhnya mungkin tidak menjaga hatinya karena sesuatu yang kamu lakukan. Dia bisa saja melindungi dirinya dari luka yang pernah dia rasakan sebelumnya, dari saat-saat ketika kepercayaan dilanggar, membuatnya tidak yakin apakah aman untuk membuka diri lagi. Ini bukanlah tanda kelemahan, itu adalah mekanisme bertahan hidup. Tetapi inilah intinya, banyak wanita tidak akan mengakui kerentanan ini. Masyarakat sering menekan mereka untuk tampak kuat dan mandiri, bahkan ketika dunia batin mereka dipenuhi dengan keraguan dan ketakutan. Dia mungkin tersenyum, bertindak percaya diri, dan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak membutuhkan siapapun, tetapi di balik semua itu, dia mungkin berharap menemukan seseorang yang tidak akan mengkhianati kepercayaannya. Harapan itu rapuh, dan hal terakhir yang dia inginkan adalah merasa bodoh karena menurunkan pertahanannya. Jadi, apa pendekatan Stoik terhadap hal ini? Marcus Aurelius pernah berkata, jangan buang waktu lagi untuk berdebat tentang bagaimana seharusnya seorang pria yang baik, jadilah salah satunya. Kebijaksanaan ini adalah panduanmu. Kamu tidak dapat mengubah masa lalunya atau menghapus rasa sakit yang pernah dia rasakan, tetapi kamu dapat mengendalikan bagaimana kamu hadir dalam hidupnya. Kamu dapat memimpin dengan integritas, konsistensi, dan kesabaran. Alih-alih berfokus pada keraguannya atau mencoba meyakinkannya dengan kata-kata, biarkan tindakanmu berbicara. Kepercayaan bukanlah sesuatu yang kamu tuntut atau negosiasikan, itu adalah sesuatu yang kamu peroleh, selangkah demi selangkah. Bayangkan ini, kamu berada dalam situasi di mana dia ragu untuk berbagi sesuatu yang sangat pribadi, mungkin itu ketakutan yang dia miliki, pengalaman yang menyakitkan, atau bahkan hanya rasa tidak amannya. Pada saat itu, bagaimana kamu merespons menentukan segalanya. Jika kamu mendengarkan tanpa menghakimi, menunjukkan padanya bahwa kamu adalah tempat yang aman, kamu menanam benih kepercayaan. Di sisi lain, jika kamu memburunya, mengabaikan perasaannya, atau bereaksi karena tidak sabar, kamu berisiko memperkuat tembok yang telah dia bangun dengan susah payah. Seorang pria Stoik tidak melihat ini sebagai ketidaknyamanan atau permainan untuk dimenangkan. Dia memahami gambaran yang lebih besar. Dia tahu kepercayaan itu seperti benang halus, butuh waktu untuk menenunkannya menjadi sesuatu yang kuat. Anggap saja seperti ini, setiap kali kamu hadir secara konsisten, setiap kali tindakanmu selaras dengan kata-katamu, dan setiap kali kamu menangani kerentanannya dengan hati-hati, kamu memperkuat benang itu. Ini bukan tentang gerakan dramatis atau janji, ini tentang menunjukkan padanya hari demi hari bahwa dia dapat mengandalkanmu. Mungkin dia ragu untuk percaya kamu akan menindaklanjuti sesuatu yang kecil, seperti datang untuk kencan atau mengingat detail penting tentang hidupnya. Momen-momen ini mungkin tampak kecil bagimu, tetapi baginya, itu adalah ujian, cara untuk melihat apakah kamu berbeda dari apa yang pernah dia alami sebelumnya. Ketika kamu menindaklanjuti, ketika kamu konsisten dan dapat diandalkan, kamu mulai mengikis keraguan yang dia bawa, dan seiring waktu, kemenangan kecil itu bertambah menjadi sesuatu yang kuat, kepercayaan. Jadi, jika dia berjuang untuk percaya, jangan menganggapnya pribadi. Alih-alih, lihat itu sebagai kesempatan untuk bangkit, untuk menjadi tipe pria yang membantunya percaya pada kepercayaan lagi, bukan dengan kata-kata kosong, tetapi dengan tindakan yang bermakna. Ini bukan hanya tentang dia, ini juga tentangmu. Ini tentang membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu dapat hadir dengan kekuatan, kesabaran, dan tujuan. Itulah yang dilakukan seorang pria Stoik, dan itulah tipe pria yang tidak hanya akan dia percayai, dia akan hormati dan hargai secara mendalam. Nomor 8. Kebutuhan agar kamu mengambil inisiatif. Wanita menghormati pria yang tahu cara mengambil inisiatif. Ini bukan tentang membentak perintah atau bersikap mendominasi. Kepemimpinan sejati, jenis yang menghasilkan rasa hormat dan kekaguman, adalah tentang menjadi sumber stabilitas, kepercayaan diri, dan tindakan yang bijaksana. Inilah intinya, mereka tidak akan selalu memberitahumu bahwa mereka menginginkan ini, dan mereka bahkan mungkin tidak secara sadar menyadari betapa pentingnya hal itu, tetapi percayalah, itu penting. Bayangkan ini, kamu sedang menghabiskan waktu bersamanya dan pertanyaan tentang makan malam muncul. Seberapa sering itu berubah menjadi kebuntuan klasik, aku tidak tahu, kamu mau makan apa? Sekarang, bayangkan alih-alih itu, kamu berkata, aku tahu tempat yang bagus yang akan kamu sukai. Ayo ke sana, atau lebih baik lagi,
kamu sudah membuat reservasi karena kamu sudah memikirkannya sebelumnya. Ini bukan tentang menghilangkan pilihannya atau memaksakan preferensimu, ini tentang menunjukkan bahwa kamu bijaksana dan proaktif. Tindakan sederhana ini mengirim pesan yang jelas, kamu memegang kendali, dan dia tidak harus memikul beban mental itu, dan percayalah, itu lebih penting dari yang kamu kira. Tetapi kepemimpinan bukan hanya tentang merencanakan makan malam atau menyarankan kemana harus pergi, ini tentang bagaimana kamu menangani hal yang tidak terduga. Bayangkan kamu sedang mengemudi dan mobilnya mogok, atau mungkin dia melampiaskan tentang situasi yang penuh tekanan di tempat kerja yang terasa sangat berat. Bagaimana kamu merespons? Apakah kamu panik, mengeluh, atau mengelak? Atau apakah kamu tetap tenang, menilai situasi, dan fokus pada solusi? Ketika kamu menunjukkan padanya bahwa kamu dapat menavigasi tantangan tanpa kehilangan ketenangan, kamu menjadi batu karangnya. Keteguhanmu meyakinkannya bahwa dia dapat mempercayaimu, tidak hanya dalam hal-hal kecil, tetapi juga dalam badai kehidupan yang lebih besar. Hidup tidak dapat diprediksi, akan selalu ada hal-hal di luar kendalimu, tetapi bagaimana kamu merespons, pola pikir dan tindakanmu, membuat semua perbedaan. Dengan mempraktikkan prinsip ini, kamu menjadi seseorang yang tidak membiarkan kekacauan eksternal menggoyahkan kedamaian batinmu. Kepercayaan diri yang tenang itu magnetis, dan itu membangun fondasi kepercayaan. Dia akan tahu bahwa apapun yang terjadi, kamu adalah seseorang yang dapat menahannya untuknya dan untuk dirimu sendiri. Inilah hal lain yang perlu dipertimbangkan, banyak wanita memiliki ketakutan tersembunyi untuk bersama seseorang yang menghindari tanggung jawab atau hancur di bawah tekanan. Mereka mungkin tidak menyuarakannya, tetapi itu ada di sana, ketakutan harus memikul semua beban sendirian. Itu bukan kelemahan di pihak mereka, itu adalah keinginan alami untuk kemitraan di mana mereka merasa aman, dihargai, dan aman. Ketika kamu bertindak sebagai pemimpin, bukan dengan kendali tetapi dengan perhatian, kamu membantu meredakan ketakutan itu. Kamu menunjukkan padanya melalui tindakanmu bahwa dia bisa rileks, bahwa dia tidak harus selalu menjadi orang yang memegang kendali atas segalanya. Itu adalah hadiah yang lebih kuat dari yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi, lain kali kamu bersamanya, perhatikan kesempatan untuk memimpin, bukan dengan cara yang keras atau sombong, tetapi dengan kepercayaan diri yang tenang dan mantap, baik itu memutuskan rencana, menangani momen yang penuh tekanan, atau sekadar menjadi kehadiran yang tenang dalam hidupnya. Tindakan-tindakan ini berbicara banyak. Mereka menunjukkan padanya bahwa kamu adalah seseorang yang dapat diandalkan, seseorang yang dapat memberikan kekuatan dan stabilitas, dan itulah jenis kepemimpinan yang tidak hanya menghasilkan rasa hormat, itu menciptakan ikatan yang dibangun di atas kepercayaan dan kekaguman, fondasi dari setiap hubungan yang bermakna. Jika kamu telah sampai sejauh ini, jelas bahwa kamu berkomitmen untuk memahami apa yang dibutuhkan untuk menciptakan koneksi yang kuat dan bermakna. Kami ingin mendengar pendapatmu. Tinggalkan komentar yang membagikan perspektifmu atau contoh spesifik dari saat ketika mengambil inisiatif membuat perbedaan, atau jika kamu siap untuk mengambil langkah pertama menuju pertumbuhan, ketik, saya memimpin dengan kekuatan dan perhatian. Mari kita lanjutkan perjalanan ini untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, satu tindakan bijaksana dalam satu waktu. Nomor 9. Kerentanannya dalam cinta. Cinta memiliki cara yang luar biasa untuk membuat kita rentan, bukan? Tidak peduli seberapa kuat atau mandiri seseorang di luar, tindakan benar-benar jatuh cinta pada orang lain membuka semua emosi mentah dan tanpa penjagaan yang sering kita usahakan keras untuk disembunyikan. Wanita, sama seperti pria, tidak kebal terhadap hal ini. Faktanya, cinta bisa terasa lebih berisiko bagi mereka karena meminta mereka untuk menurunkan tembok yang telah mereka bangun untuk melindungi diri mereka sendiri. Bagi seorang wanita, jatuh cinta berarti membuka bagian hatinya yang mungkin belum pernah dia tunjukkan kepada siapapun sebelumnya, dan itu sekaligus menggembirakan dan menakutkan. Ketika dia memilih untuk menurunkan pertahanannya, dia mengungkapkan sisi dirinya yang sering dia coba sembunyikan. Mungkin itu ketakutannya, rasa tidak amannya, atau keraguan yang tak terucapkannya. Dia bahkan mungkin tidak tahu bagaimana mengungkapkannya sepenuhnya, tetapi itu ada di sana, menggelegak tepat di bawah permukaan. Kerentanan ini bukanlah tanda kelemahan, justru, itu adalah salah satu hal paling berani yang bisa dia lakukan, mempercayai seseorang cukup untuk memperlihatkan dirinya yang paling otentik. Dan disinilah peranmu sebagai pria stoik menjadi penting. Sebagai seorang pria stoik,
responsmu terhadap kerentanannya dapat memperkuat atau melemahkan hubungan di antara kamu. Ketika dia membuka diri, bukan tugasmu untuk memperbaikinya atau mengesampingkan emosinya karena itu membuatmu tidak nyaman. Bukan, tugasmu adalah menemuinya di tempatnya berada, dengan kekuatan yang tenang dan kehadiran yang tak tergoyahkan. Seorang pria stoik tidak gentar menghadapi emosi mentah, sebaliknya, dia tetap teguh, menawarkan ruang di mana dia dapat mengekspresikan dirinya tanpa takut dihakimi atau diejek. Bayangkan ini, dia curhat padamu tentang rasa tidak aman yang mendalam, mungkin tentang sesuatu yang dia malu atau berjuang untuk diterima tentang dirinya sendiri. Reaksi yang umum mungkin adalah meremehkan perasaannya atau menawarkan solusi segera. Tetapi seorang pria stoik melakukan sesuatu yang berbeda. Dia mendengarkan, tidak hanya kata-kata yang dia ucapkan, tetapi juga emosi yang dia ungkapkan. Dia menvalidasi pengalamannya tanpa terburu-buru memperbaikinya atau mengabaikannya. Dia tidak menyela atau mencoba membuat percakapan tentang dirinya sendiri. Dia hanya ada di sana, tenang, hadir, dan tak tergoyahkan. Seiring waktu, kehadiran stoik yang mantap ini membangun sesuatu yang lebih berharga daripada ketertarikan yang fana, itu membangun kepercayaan. Kepercayaan adalah fondasi dari hubungan yang melampaui interaksi tingkat permukaan. Ketika dia merasa aman untuk berbagi emosinya yang tidak tersaring dan tahu dia tidak akan disambut dengan ejekan atau ketidakpedulian, dia akan mulai melihatmu sebagai jangkar baginya. Ikatan ini menciptakan rasa aman yang didambakan setiap wanita, apakah dia mengakuinya secara terbuka atau tidak. Kenyataannya adalah setiap wanita memiliki bagian dari dirinya yang dia coba sembunyikan, bukan karena dia menipu, tetapi karena dia takut dihakimi atau disalahpahami. Ketika kamu menunjukkan padanya melalui tindakanmu bahwa kamu tidak hanya mampu menangani kerentanannya, tetapi kamu menghormatinya, kamu menciptakan ruang di mana dia bisa menjadi dirinya yang sebenarnya. Saat itulah tembok mulai runtuh dan hubungan yang tulus dan abadi mulai terbentuk. Jadi, lain kali dia menurunkan pertahanannya dan mengungkapkan bagian dari dirinya yang biasanya dia sembunyikan, kenali keberanian yang dibutuhkan untuk melakukannya. Jadilah pria yang mendengarkan, yang mengerti, dan yang menghormati keindahan kerentanan itu. Pada saat-saat itu, kamu tidak hanya membangun hubungan, kamu menciptakan ikatan yang dapat menghadapi apapun, dan itulah, temanku, kekuatan sejati seorang pria stoik. Nomor 10. Ketakutan untuk tidak cukup. Setiap wanita, tidak peduli seberapa percaya diri atau yakin pada diri sendiri penampilannya, memiliki kerentanan tersembunyi dalam hal perhatian. Itu bukanlah kelemahan dalam arti tradisional, tetapi keseimbangan halus yang dia kelola dengan hati-hati. Wanita mendambakan perhatian, itu adalah bagian dari perasaan diinginkan, disayangi, dan istimewa. Tetapi inilah intinya, terlalu banyak perhatian yang diberikan terlalu mudah, dan keajaiban mulai memudar. Dia mulai menarik diri, kehilangan minat, dan bahkan mempertanyakan hubungan tersebut. Membingungkan, tentu saja, tetapi itu adalah paradoks yang sangat masuk akal ketika kamu melihat lebih dekat. Izinkan saya menggambarkan sebuah gambaran untukmu. Bayangkan seorang pria yang selalu ada. Dia adalah orang yang mengirim pesan teks, "Selamat pagi, selamat malam," dan setiap saat di antaranya. Dia memujinya tanpa henti, membatalkan janji untuk bertemu dengannya, dan terus-menerus mencari cara untuk membuktikan pengabdiannya. Awalnya, dia mungkin menikmati perhatian itu, siapa yang tidak, tetapi seiring berjalannya waktu, dinamika berubah. Dia mulai merasa sesak, seolah-olah dia telah kehilangan sensasi penemuan, kegembiraan bertanya-tanya apakah dia memikirkannya. Perhatiannya, alih-alih merasa istimewa, menjadi dapat diprediksi, bahkan rutin, dan begitu saja, percikan mulai meredup. Pikirkan tentang seorang pria yang sangat berinvestasi dalam perjalanannya sendiri. Dia memiliki tujuan, baik itu membangun bisnis, menguasai keterampilan, atau tetap berkomitmen pada pertumbuhan pribadi. Hari-harinya dihabiskan untuk menciptakan, belajar, dan berjuang, bukan terobsesi tentang kapan harus mengirim pesan teks kepadanya atau bagaimana menafsirkan setiap tanggapannya. Ketika dia memberikan perhatiannya, itu jarang dan tulus, dan dia merasakannya. Itu membawa bobot karena berasal dari tempat keaslian, bukan dari kebutuhan atau rasa tidak aman. Itulah perbedaan antara diinginkan dan dianggap remeh. Bayangkan kamu sedang mengejar tujuan kebugaran, mengerjakan proyek yang penuh gairah, atau membenamkan diri dalam pengembangan diri. Jadwalmu dipenuhi dengan kegiatan yang menginspirasi dan memberi energi.
Ketika dia menghubungimu, kamu senang mendengarnya, tetapi kamu tidak menjatuhkan segalanya untuk merespons. Sebaliknya, kamu berinteraksi dengannya ketika terasa alami, ketika kamu benar-benar memiliki waktu dan fokus untuk terhubung. Dia memperhatikan ini. Dia melihat seorang pria yang menghormati waktu dan energinya sendiri, dan rasa hormat itu menjadi sesuatu yang dia kagumi dan ingin menjadi bagian darinya. Apa yang benar-benar diinginkan wanita bukanlah hanya perhatian, itu adalah perhatian yang bermakna dan disengaja. Itu adalah jenis kehadiran yang terasa pantas dan langka, bukan sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma kepada semua orang. Dengan hidup dengan tujuan dan niat, kamu mengubah perhatianmu menjadi hadiah yang berharga. Dan jujur saja, tuan-tuan, bukankah kamu lebih suka dihargai karena kekuatan dan kemandirianmu daripada dikasihani karena keputusasaan?mu? Jadi, sebelum kamu mendapati dirimu terlalu berlebihan, mencoba membuktikan nilaimu dengan seberapa banyak perhatian yang kamu berikan, berhentilah sejenak. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah saya hidup selaras dengan nilai-nilai saya? Apakah saya fokus pada pertumbuhan saya, tujuan saya, dan tujuan saya? Karena ketika kamu melakukannya, sesuatu yang luar biasa terjadi, kamu secara alami menariknya. Dia mulai mendambakan saat-saat yang kamu pilih untuk terhubung karena dia tahu itu berasal dari tempat kekuatan dan keaslian, dan itulah, teman-teman, paradoks yang dikuasai. Ketika perhatianmu menjadi langka dan bermakna, itu menjadi tak tertahankan. Dan di sana kamu memilikinya. Memahami kerentanan tersembunyi yang dibawa wanita adalah alat yang ampuh, bukan untuk manipulasi, tetapi untuk menciptakan hubungan yang tulus dan abadi. Kenyataannya adalah kita semua manusia, menjalani hidup dengan ketakutan, keraguan, dan keinginan kita sendiri. Wanita, seperti pria, sering dibentuk oleh pengalaman mereka, dan pengalaman itu dapat meninggalkan bekas luka yang tak terucapkan. Tetapi ketika kamu mendekatinya dengan kesabaran, pengertian, dan kecerdasan emosional, kamu menciptakan sesuatu yang langka, hubungan yang dibangun di atas kepercayaan, keamanan, dan saling menghormati. Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan apa yang telah kita bahas. Seberapa sering kamu benar-benar melihatnya apa adanya, di balik permukaan? Apakah ada cara kamu bisa lebih hadir, lebih membumi, dan lebih disengaja dalam cara kamu berinteraksi dengan wanita dalam hidupmu? Ingat, ini bukan tentang memperbaikinya atau mengungkap semua rahasianya, ini tentang hadir sebagai kehadiran yang mantap dan percaya diri yang dapat dia andalkan ketika dia membutuhkannya. Dengan melakukan ini, kamu tidak hanya memperkuat hubunganmu, tetapi juga tumbuh sebagai pribadi, mewujudkan kebajikan kesabaran, ketahanan, dan kasih sayang yang mendefinisikan seorang pria stoik. Pikirkan tentang pelajaran di sini. Bagaimana kamu dapat menerapkannya untuk membina keintiman yang lebih dalam, meningkatkan komunikasi, dan menciptakan ikatan yang melampaui hal-hal superficial? Bagikan pemikiranmu di komentar di bawah. Saya ingin mendengar bagaimana ini beresonansi denganmu dan langkah apa yang kamu ambil untuk menerapkan ide-ide ini dalam hidupmu. Jika kamu merasa video ini berharga, pastikan untuk memberikan jempol ke atas. Itu sangat membantu dan memungkinkan kami untuk terus membawakanmu konten seperti ini. Dan sebelum kamu pergi, jangan lupa untuk melihat video yang direkomendasikan di layar. Masing-masing membahas lebih dalam prinsip-prinsip stoikisme, hubungan, dan pertumbuhan pribadi, memberi kamu lebih banyak alat untuk berkembang di setiap bidang kehidupanmu. Terima kasih telah menonton, telah berinvestasi pada dirimu sendiri, dan telah berjuang untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga diri baik-baik dan teruslah berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya.